Peradaban Lembah Sungai Kuning diperkirakan sudah sekitar 4000 sebelum Masehi. Peradaban tersebut terdiri atas sejarah dan budaya beberapa negara yang ada sejak 6 abad. Peradaban Lembah Sungai Kuning, Huangho, merupakan peradaban salah satu tertua di dunia yang masih ada hingga saat ini. Sejarah awal peradaban ini bermula dari sebuah sungai yang alirannya membawa lumpur kuning. Mulai dari hulu di pegunungan Kuen-Lun, Tibet, melalui pegunungan Cina Utara, hingga ke hilirnya di Teluk Sili, Laut Kuning. Aliran lumpur tersebut kemudian membentuk kawasan dataran rendah. Bahwa dataran rendah tersebut dikategorikan subur hingga akhirnya menjadi cikal bakal kebudayaan bangsa Cina kuno tumbuh. Letak geografis Lembah Sungai Kuning. Secara garis besar, letak geografis Cina dibagi menjadi 3 bagian wilayah, yaitu letak geografis peradaban Lembah Sungai Kuning. Secara garis besar, letak geografis Cina dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Lembah Sungai Huangho, Sungai Kuning. Sungai Huangho dianggap berkah bagi bangsa Cina. Lahan-lahan di sekitar sungai menjadi subur setelah terjadi banjir yang membawa lumpur-lumpur. Aliran Sungai Huangho dari hulu yang berada di Kuen-Lun, Tibet, sampai muara Teluk Sili. 2. Lembah Sungai Yangtze. Lembah Sungai Yangtze merupakan pusat pertanian sehingga banyak ditemui kota-kota di sekitarnya. Sungai Yangtze memiliki sumber di pegunungan Kuen-Lun, Tibet, dan bermuara di Laut Cina Timur. 3. Cina Selatan. Di daerah ini banyak ditemukan bahan timah. Daerah ini sebagai bukti bahwa bangsa Cina di masa prasejarah sudah mampu membuat perkakas dari bahan-bahan logam. Kehidupan ekonomi dan sosial. Dari ketiga sungai yang telah disebutkan merupakan awal mula terbentuknya peradaban di Cina, namun walau demikian kebudayaan yang ditemukan berada di lembah Sungai Huangho. Kehidupan ekonomi dan sosial. Tanah di peradaban Lembah Sungai Kuning atau Huangho amat subur. Oleh karena itu, sebagian besar kehidupan ekonomi peradaban Cina kuno bertumpu kepada sektor pertanian atau agraris. Masyarakat Cina kuno di Lembah Sungai Huangho saat itu menanam berbagai jenis tumbuhan pangan, seperti gandum, padi, teh, jagung, hingga kedelai. Kegiatan ekonomi dalam peradaban Lembah Sungai Kuning terus berkembang. Ada yang kemudian berburu dan tembikar, seperti menangkap hewan buruan atau ikan, kemudian mulai mengembangkan metode peternakan. Selain menjadi perkakas pertanian, logam pun diolah menjadi perabot rumah tangga seperti periuk, tombak, pisau dan lain-lain. Cepatnya kemajuan bangsa Cina di bidang teknologi pertanian mendorong terbentuknya kerajaan. Dinasti yang pertama adalah dinasti Xia. Pada zaman pemerintahan dinasti Zhou sekitar tahun 1066 sebelum Masehi sampai tahun 221 sebelum Masehi, masyarakat Cina kuno yang hidup di lembah Sungai Huangho sudah mulai berdagang, bahkan ada yang menjadi penenun, pengrajin, penebang kayu, buruh, dan lainnya. Kehidupan sosial masyarakat Cina kuno di lembah Sungai Huangho ini pada akhirnya diatur oleh sistem pemerintahan feodalisme. Mulai terdapat pengelompokan sosial, dari kaum bangsawan hingga rakyat biasa. Sistem feodal kemudian digantikan dengan sistem pemerintahan lainnya yakni unitaris yang dijalankan di peradaban Lembah Sungai Kuning di Cina. Sistem pemerintahan. Terdapat 2 sistem pemerintahan dalam peradaban Lembah Sungai Kuning, yakni feodalisme dan unitaris. Pada sistem pemerintahan feodalisme, kedudukan kaisar dianggap sakral sebagai utusan anak dewa langit. Kedudukan kaisar pada masa pemerintahan feodalisme hanya bertindak sebagai simbol dan tidak ikut campur dalam urusan politik dan pemerintahan. Sebaliknya, sistem unitaris menempatkan kaisar sebagai titik pusat yang mengatur masalah politik dan negara. Oleh karena itu, kaisar punya hak dan kewajiban untuk menjalankan politik praktis serta menangani segala urusan kenegaraan. Perjalanan pemerintahan. 1. Dinasti Shang, sekitar tahun 1523-1027 sebelum Masehi.
Dinasti Shang merupakan dinasti tertua di negeri Cina, namun sayang, dengan tidak adanya bukti tertulis maka pada zaman itu bisa dikategorikan sebagai masa prasejarah. Setelah dinasti Xia runtuh, muncul dinasti Shang dengan ibu kota Anyang letaknya di sebelah utara lembah sungai Huanghe. Posisi wilayah kerajaan ini sangat aman, terutama ditunjang oleh kondisi geografi yang tidak mendukung adanya serbuan dari luar. Sebelah barat sampai barat daya dikelilingi oleh pegunungan, sebelah utara adalah Gurun Gobi dan sebelah timur dan selatan adalah Laut Pasifik. Pada zaman dinasti Shang muncul kepercayaan menyembah banyak dewa, sebagai dewa tertinggi adalah Dewa Langit Shangti, tetapi bangsa Cina tidak meninggalkan kepercayaan kepada roh nenek moyang. 2. Dinasti Zhou sekitar 1027 sampai 256 sebelum Masehi. Dinasti Zhou menggantikan dinasti Shang setelah terjadi perang perebutan kekuasaan dengan alasan raja dari dinasti Shang dianggap salah mengurus negara dan telah meninggalkan mandat dari Dewa Langit. Sebagai ibu kota dipilih kota Hao. Kondisi sosial dalam masyarakat semasa dinasti Shang sudah terbentuk. Secara tidak disadari telah terbentuk dua golongan, yaitu golongan bangsawan dan golongan rakyat biasa. Adanya kondisi ini melahirkan sistem feodalisme yang diterapkan pada masa dinasti Zhou. Sistem pemerintahan pada dinasti Zhou dikuasai secara terpusat di bawah kekuasaan kaisar, dan daerah yang dikuasai raja dipimpin oleh raja bawahan atau sebutan raja vassal sebagai pembantu. Sistem seperti ini, Raja Vassal selalu menekan kepada rakyatnya untuk membayar upeti dan memperkuat daerahnya sendiri dengan membentuk pasukan militer yang menguasai daerah-daerah tetangga yang lemah dengan alasan memperkuat kekuatan pusat jika dibutuhkan. Dengan adanya serangan bangsa barbar dari sebelah barat Cina ke ibu kota Hao, menyebabkan dipindahkannya ibu kota ke Loyang di sebelah timur. Akibat serangan ini memperlemah kekuatan dinasti Zhou ditambah lagi dengan lemahnya kekuatan pusat yang beralih ke daerah maka tahun 770 sebelum Masehi terjadi pergantian kekuasaan oleh persekutuan raja-raja vassal. Karena lemahnya kerajaan, pada tahun 480 sebelum Masehi, Kekaisaran Cina terbagi menjadi 3 penguasa, yaitu Qi di Shantung, Chu di bagian utara sungai Yangtze dan Qin di lembah sungai Huanghe. Kondisi pemerintahan seperti ini melahirkan para tokoh filsafat, di antaranya Lao Tse, Kongfute, Meng Te, dan lain-lain. 3. Dinasti Qin sekitar tahun 221 sampai 206 sebelum Masehi. Di antara 3 penguasa, Qin adalah penguasa yang agresif dan mengalahkan kekuatan lainnya. Barulah tahun 221 sebelum Masehi, Pangeran Cheng sebagai penguasa Qin membeli wilayah untuk kekuasaannya dari Manchuria sampai Yangtze. Keberhasilannya itu, Pangeran Cheng menamai dirinya Shi Huangti atau Kaisar Pertama. Berikut merupakan kebijakan-kebijakan yang pernah dikeluarkan oleh Shi Huangti selama berkuasa, yaitu 1. Penghapusan sistem feodalisme dan raja vassal. 2. Sistem birokrasi terpusat, dengan seorang gubernur untuk mengatur provinsi. 3. Menyusun tulisan yang seragam. 4. Memperluas wilayah Cina, bahkan hingga Korea. 5. Memerintahkan pembangunan tembok Cina, untuk menahan serangan tentara Mongol dari utara. 6. Pengaturan takaran dalam perdagangan. 7. Petani dan masyarakat golongan biasa dikenai wajib militer, pajak tinggi dan kerja paksa. 8. Menghancurkan faham Kongfute dengan membunuh sarjana dan membakar buku-buku ajarannya. Pada tahun 210 sebelum Masehi, Shi Huangti wafat. Saat itu banyak terjadi kekacauan di provinsi yang diakibatkan oleh keserakahan para gubernur dan bangsawan yang ingin mengambil kekuasaan di Cina, dan timbulnya pemberontakan rakyat terhadap sistem yang diterapkan oleh Shi Huangti. Keberhasilan salah seorang petani bernama Liu Pang dalam mengatasi kekacauan dan menduduki tahta kerajaan dengan mendirikan dinasti Han. 4. Dinasti Han, sekitar tahun 206 sebelum Masehi sampai 221 Masehi.
Liu Pang terkenal dekat dengan rakyat dan pendidikan. Ajaran Kongfu Tei dihidupkan kembali, bahkan ajarannya dipakai sebagai seleksi calon pegawai negeri untuk kenaikan jabatan, sistem feodalisme dikekang, penghapusan pajak, dan pembangunan irigasi dan jalan. Dinasti Han tetap mempertahan tradisi dinasti-dinasti sebelumnya untuk memperluas wilayah Cina. Bahkan pada saat kekuasaan Kaisar Wuti menghasilkan sebuah imperium yang luas hingga ke Korea, Turkestan, sebagian India dan Indochina. Berkat kemajuan imperium ini, terjadi hubungan perdagangan antara Cina dan India sehingga terjadi percampuran kebudayaan dan dimulainya masuk ajaran agama Buddha. Jalur perdagangan Cina dengan Asia Tengah menggunakan jalur sutera, yaitu jalur perjalanan dari Cina ke Asia Tengah melalui India Utara. Adanya ancaman kerawanan keamanan selama perjalanan, jalur perdagangan diganti melalui laut melalui Indonesia. Sepeninggal Wuti, Cina mengalami kemunduran akibat kebijakan yang tidak menguntungkan orang kaya dengan cara penghapusan budak, pembagian pemilikan tanah dan penetapan harga. Kehancuran dinasti Han terjadi pada tahun 221 Masehi. Dinasti Tiang sekitar tahun 618 sampai 906 Masehi. Pada zaman dinasti Tiang, bangsa Cina mengalami kejayaan kembali yang sebelumnya telah hancur dan terpecah-pecah menjadi negara kecil. Kemajuan dinasti Tiang dikarenakan kedekatannya kepada para petani dan kaum bangsawan. Dengan diberlakukannya undang-undang tentang pembagian tanah dan perpajakan, wilayah Cina diperluas hingga ke Persia dan Laut Kaspia sehingga terjalin hubungan perdagangan dengan Asia Tengah. Dari perdagangan inilah masuknya agama Kristen dan Islam ke daratan Cina. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan bangsa Cina diketahui dari tulisan-tulisannya yang berbentuk gambar, piktograf. Tulisan ini menunjukkan lambang dari suatu kata atau kalimat, sehingga komunikasi antar daerah bisa terwujud, apalagi daerah yang ditempati oleh kelompok-kelompok terpisah-pisah. Pada awalnya tulisan-tulisan ditulis di kayu, kulit, bambu, dan bahkan tulang binatang. Kemajuan lain bangsa Cina dapat dirasakan dengan banyaknya sisa-sisa peninggalannya dari bahan logam yang kemudian diperdagangkan hingga ke luar negeri. Iklim di Cina mengenal 4 musim. Adanya keteraturan pergantian musim dimanfaatkan dengan membuat penanggalan dan ilmu perbintangan sehingga dapat dipakai untuk keperluan pola tanam pertanian, perdagangan dan pelayaran. Ilmu astronomi atau ilmu perbintangan juga diciptakan untuk membuat penanggalan. Dan beberapa aktivitas lain yang membutuhkan perhitungan tanggal. Penemuan Suipoa merupakan salah satu bentuk keahlian bangsa Cina di bidang matematika yang digunakan untuk mempercepat perhitungan saat berdagang. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, masyarakat Lembah Sungai Kuning membutuhkan pengetahuan serta teknologi. Selain pengetahuan, ada barang atau teknologi yang tercipta. Hal paling mencolok yang terlihat adalah barang-barang dagangan, mulai dari hasil olahan barang tambang, perabotan rumah tangga, senjata, perhiasan, obat tradisional, hingga alat-alat yang digunakan untuk pertanian. Pengetahuan dan teknologi ini membawa peradaban Lembah Sungai Kuning menciptakan beberapa arsitektur bangunan penting, seperti tembok besar Cina untuk menahan serangan musuh, kuil Dewa Langit untuk memuja dewa, dan istana kaisar yang berupa bangunan megah untuk tempat tinggal kaisar. Ilmu filsafat peradaban Lembah Sungai Kuning. Pada masa dinasti Chou muncul beberapa tokoh filsafat, 3 di antaranya merupakan yang terbesar, antara lain Lao Tse, Kongfu Tei dan Meng Tei. 1. Lao Tse. Lao Tse merupakan pencetus dasar-dasar Tao atau Tao artinya jalan. Dalam buku yang berjudul Tao Te Ching. Oleh karena itu, ajaran Lao Tse dikenal dengan nama Taoisme. Dalam Taoisme, manusia diharuskan untuk pasrah terhadap hal-hal yang dialaminya dan selalu menjalankan kehidupannya dengan baik karena senang ataupun susah tidak ada bedanya, yang penting adalah cara menjalaninya yang harus diperbaiki.
Taoisme mengajarkan tentang keseimbangan alam dengan yin dan yang. Yin adalah unsur-unsur negatif misalnya, malam, gelap, dingin, perempuan. Yang adalah unsur-unsur positif, misalnya siang, terang, panas, laki-laki. 2. Kongfute. Ajaran Kongfute mengacu pada ajaran Taoisme yang mengharuskan adanya keselarasan dalam kehidupan bermasyarakat. Kongfute memusatkan ajarannya pada kehidupan sehari-hari, dan keluarga adalah inti dari masyarakat. Keselarasan hidup dalam keluarga bisa dirasakan saat orang tua menyayangi anak, anak menghormati orang tua, laki-laki sebagai kepala keluarga, perempuan sebagai pengurus rumah tangga. Pemikiran ini diterapkan pada sistem pemerintahan di mana raja harus menyayangi rakyatnya, begitu pula rakyat harus taat kepada raja. 3. Meng Te. Meng Fute mengikuti ajaran gurunya, Kongfute. Ia mengajarkan bahwa rakyat boleh mengingatkan raja dan memberontak apabila haknya diabaikan. Begitu pula rakyat harus tunduk, taat dan melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh raja. Timbal balik antara raja dan rakyat merupakan dasar-dasar kehidupan dalam negara demokrasi, sama seperti yang pernah dilontarkan pula oleh Plato. Demikianlah video sejarah peradaban Lembah Sungai Kuning atau Huangho.